Assalamualaikum teman-teman semua dan para pecinta akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, aku Ise Putri. Di video pembelajaran kali ini, kita akan bahas materi selanjutnya setelah materi investasi di minggu kemarin. Kira-kira kita akan bahas materi apa ya teman-teman? Baik, langsung aja yuk kita bahas materi kas dan rekonsiliasi bank. Sebelumnya, udah pernah ada yang tahu tentang kas dan rekonsiliasi bank tidak ya? Oke, langsung aja dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas materi kas dan rekonsiliasi bank. Yang pertama ada kas. Kas diartikan sebagai aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil kapanpun. Untuk karakteristik kas sendiri dapat diterima sebagai alat pembayaran oleh umum dan siap digunakan setiap saat atau tanpa pembatasan untuk membiayai semua kegiatan perusahaan sehari-hari. Oh ya, sebelumnya kas ini memiliki dua jenis, yaitu kas di bank dan kas kecil. Untuk kas kecil memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaannya. Antara lain, ada bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode pencatatan kas kecil. Dalam metode pencatatan kas kecil ini memiliki dua macam metode. Yang pertama ada metode impres atau saldo tetap. Pencatatan pengeluaran kas kecil akan dicatat saat pengisian kembali. Begitulah cara kerja dari metode saldo tetap. Yang kedua ada metode fluktuatif atau saldo berubah-ubah. Metode fluktuatif menggunakan metode yang yaitu pengisian kembali rekening kas kecil di debit sebesar uang yang diterima. Setelah membahas teori tentang kas kecil, tentunya kita membutuhkan praktek mengenai kas kecil. Berikut adalah contoh soal dari metode impres atau metode saldo tetap. My Computer pada tanggal 1 Januari 2017 menentukan dana kas kecil sebesar 10 juta rupiah. Pengeluaran kas kecil sampai tanggal 31 Januari 2017. Diketahui yang pertama, beban angkut 1.500.000, listrik 1.700.000, telepon 2.800.000 dan perlengkapan 3 juta rupiah. Pada tanggal 31 Januari dilakukan pengisian kembali. Bagaimanakah jurnal yang diperlukan? Berikut di samping saya akan ada jurnal yang diperlukan dan saya akan mencoba membacakannya. Yang pertama ada kolom tanggal 1 Januari 2017, akun kas kecil di debit dan kas di bank di kredit. Di debit kas kecil sebesar 10 juta rupiah dan di kredit kas di bank sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 31 Januari 2017, akun, beban angkut, listrik, telepon, perlengkapan di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Beban angkut sebesar 1.500.000, listrik 1.700.000, telepon 2.800.000, perlengkapan 3 juta dan kas sebesar 9 juta di kredit. Baik, untuk materi yang kedua, kita akan masuk ke materi rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk melengkapkan setiap kesalahan dan ketidakwajaran yang ada pada catatan perusahaan di bank. Prosedur rekonsiliasi dilakukan untuk mencari sebab-sebab ketidakcocokan yang terjadi antara saldo menurut catatan di bank dan catatan perusahaan. Selain itu, rekonsiliasi bank digunakan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan rekening bank.
Rekonsiliasi bank juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Berikut adalah penyebab-penyebab antara saldo perusahaan dan saldo bank karena beda waktu mencatat dan salah catat. Yang pertama, ada saldo dalam perjalanan atau biasa disebut deposit in transit. Yang kedua, cek yang masih beredar. Yang ketiga, biaya bank atau service charge. Yang keempat, cek kosong atau non-sufficient fund check. Yang kelima, jasa giro bank. Dan yang terakhir, salah catat. Baik, kita langsung ke praktek soal rekonsiliasi bank. Saya akan membacakannya dan teman-teman mungkin bisa mencoba untuk menjawab. Agus memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Martek pada tanggal 30 November 2018. Jumlah saldo Agus ialah sebesar Rp185.500. Saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan total jumlah dana sebesar Rp207.000. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, terdapat biaya administrasi di bank di bulan November 2018 sebanyak Rp2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang kedua, terdapat 5 lembar cek dengan total Rp40.750 yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Yang ketiga, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah Rp15.000 tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martek. Yang keempat, terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah Rp3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Terdapatnya cek dengan nomor SR 5.220 dengan jumlah sebesar Rp70.550 dan dicatat dalam pembukuan PT Martek dengan jumlah Rp65.150. Jadi, teman-teman semua diminta untuk membuat rekonsiliasi bank untuk PT Martek tertanggal 30 November 2018 serta membuat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan dari soal yang telah saya bacakan tadi. Baik, mungkin langsung saja kita menjawab. Di samping saya sudah ada laporan dari jurnal penyesuaian yang dibutuhkan oleh PT Martek. Saya bacakan. PT Martek, saldo menurut bank. Yang ditambah itu ada koreksi kesalahan bank yang diterima dari PT Ayu sebesar Rp15.000. Karena saldo menurut bank itu Rp207.000, maka ditambah Rp15.000 menjadi Rp222.000. Lalu ada pengurangan dari cek yang masih beredar dan belum diuangkan sebesar Rp40.750. Jadi, saldo yang benar menurut bank itu Rp181.250. Yang kedua, saldo di bank menurut perusahaan itu sebesar Rp185.500 yang akan ditambah dengan kiriman uang dari pelanggan yang dianggap sebagai pelunasan utang sebesar Rp3.950.000 sehingga besarannya yaitu menjadi Rp189.450. Yang dikurangi yang pertama ada beban administrasi bank sebesar Rp2.800 dan koreksi kesalahan cek sebesar Rp5.400. Sehingga saldo yang benar menurut perusahaan seharusnya Rp181.250. Jadi saldo
yang benar antara tadi di bank dan juga di perusahaan itu sebesar Rp181.250. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dan mendengarkan saya menjelaskan materi tentang kas dan rekonsiliasi bank. Semoga materi ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan jangan bosan untuk lihat dan juga mempelajari video pembelajaran dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.